Kesal melihat ASN enggan ikut apel pagi di lapangan membuat Bupati Tangerang Maesal Rashid mengamuk. Kesal melihat ASN yang malas-malasan saat mengikuti apel pagi, Bupati Tangerang Maesal Rashid memarahi ratusan pegawai yang memilih berteduh di teras gedung. Sebelumnya, upaya petugas protokol dan badan kepegawaian yang meminta para ASN dan pegawai segera berbaris di lapangan tidak dihiraukan. Bupati Tangerang menegaskan ASN dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang harus disiplin dan maksimal melayani masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari kedisiplinan apel pagi. Pegawai yang tidak disiplin atau mangkir apel pagi menjadi evaluasi Bupati dan terancam sanksi tegas. Ayo Pak, jadi tidak menumpuk di belakang, masuk ke sini. Pada apel kali ini, pemerintah Kabupaten Tangerang juga melantik 472 calon pegawai negeri sipil menjadi PNS. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia periode 2023-2024. Usai menetapkan ex-Menteri Agama Yakut Holil Kumas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023-2024, kini KPK menetapkan 2 tersangka baru dari klaster swasta. Keduanya yakni Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia. Keduanya diduga berperan aktif dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan serta melakukan pemberian uang kepada penyelenggara negara. KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor dan 2 saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup akan kami tetapkan juga sebagai tersangka. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah belasan lokasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Samintan. Belasan perusahaan terafiliasi masih dalami keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. Belas lokasi di 10 titik di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Belasan lokasi ini merupakan rumah dan kantor tersangka Samintan serta rumah sejumlah saksi. Penyidik menyita dokumen, kendaraan pribadi, alat berat di lokasi tambang terkait dugaan penyimpangan pengelolaan tambang. 14 perusahaan diduga terafiliasi. Yang jelas saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak baik itu penyelenggara atau pihak-pihak terafiliasi yang diduga ada keterkaitan dengan kejadian perkara ini. Kerugian negara dalam perkara ini masih dihitung auditor namun diperkirakan mencapai hampir 4,2 triliun rupiah. Jumat malam Samintan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR menjamin penangguhan penahanan atas kasus dugaan korupsi videografer Amsal Christy Sitepu. Amsal Sitepu ditahan setelah dituduh menggelembungkan anggaran jasa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Tangisan Amsal Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pecah saat ia mengungkapkan perasaannya mencari keadilan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 membahas penahanan Amsal Sitepu. Kasusnya menjadi sorotan lantaran diduga ada kejanggalan proses hukum. Terkait hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Amsal Sitepu dari segala tuntutan. DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea tidak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan, jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran, Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar Amsal ditangguhkan penahanannya. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar Saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Selain itu, Komisi 3 juga meminta penegak hukum untuk mengevaluasi ulang proses hukum terhadap Amsal Sitepu agar kasus ini tidak terulang kembali dan dapat menghambat perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung meyakini Amsal Sitepu bersalah dalam kasus dugaan penggelembungan dana pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Dan berikut keterangan Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna. Bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Jadi salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan ini dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Pemirsa, lebih dari sebulan konflik Amerika Serikat dan Zionis Israel dengan Iran masih terus terjadi. Eskalasi konflik makin meluas. Garda Revolusi Iran IRGC umumkan telah menyerang sebuah pesawat milik Angkatan Udara Amerika Serikat di pangkalan militer Sultan di Arab Saudi. Pangkalan di Arab Saudi ini menjadi sasaran serangan Iran sebagai respon serangan Amerika Serikat Zionis Israel ke sejumlah objek vital di Iran. 12 tentara Amerika terluka dalam serangan ini. Sedikitnya Garda Revolusi Iran meluncurkan 1 rudal dan sejumlah drone tempur dalam serangan tersebut. Serangan drone menghancurkan Bandara Internasional Kuwait dan merusak infrastruktur radar. Belum diketahui pihak yang bertanggung jawab atas serangan ini. Sebuah serangan drone telah menghancurkan Bandara Internasional Kuwait. Insiden ini merusak infrastruktur radar dan memicu kebakaran fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekatnya.
Pihak berwenang menyebut beberapa drone terlibat dan tim darurat merespons dengan cepat. Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Kita awali Anjus pagi dari informasi 2 kelompok terlibat tawuran di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi datang ke lokasi, bubarkan tawuran dengan menangkap 6 orang. Dua kelompok saling serang dengan batu, senjata tajam, dan petasan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Akibat tawuran, akses jalan Trans Sulawesi sempat mengalami kemacetan di kedua arah. Tawuran bubar setelah polisi datang ke lokasi. Polisi amankan 6 pelaku tawuran ke Mapolres Luwu untuk diproses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih menyelidiki motif kedua kelompok tawuran. Warga berharap polisi menindak tegas pelaku tawuran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Lubak, iNews melaporkan. Diduga selingkuhi istri pegawai, rumah juragan sawit dirusak massa di Muaro, Jambi. Massa kesal pelaku telah mencederai adat istiadat desa setempat. Warga desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini ramai menyerbu kediaman seorang pengusaha sawit berinisial SI yang diduga berselingkuh dengan seorang perempuan bersuami berinisial WI, istri dari karyawannya sendiri. Warga tersulut emosi karena SI tak hadir saat dipanggil untuk dimintai keterangan. Ketidakhadiran SI membuat warga marah karena upaya adat tidak diindahkan di saat perbuatan SI yang dikenal sebagai toke sawit ini telah mencederai adat istiadat setempat. Warga yang mengamuk kemudian berbondong-bondong merusak rumah toke sawit tersebut. Didampingi kuasa hukumnya, istri dari toke sawit tersebut resmi melaporkan suaminya serta wanita berinisial WI ke SPKP Polda Jambi. Pertama, beliau menurut kata terlapor yang terlapor mengajak untuk rumahnya kosong. Akhirnya pergi berdua ke situ. Pertama sudah digerebek sama ipar dia tuh. Nah, ternyata belum mengindahkan. Yang iparnya pergi ke rumah ke depan untuk memanggil istrinya, ternyata mungkin mereka masih melakukan. Terus setelah dia melapor ke istrinya, istri yang iparnya tadi, mereka ke rumah itu masih dalam keadaan dan bukti-bukti ada kita bawa dari ke Polda. Modus yang digunakan terlapor tergolong cerdik, di mana SI diduga sengaja memanipulasi jadwal kerja suami korban agar bisa bertemu saat kondisi rumah sepi.
אצלנו. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. Militer Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 bagian dari operasi True Promise 4. Targetnya kawasan industri di dekat Beersheba, Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang rudal ke-86 dari operasi True Promise 4 yang menargetkan kawasan industri Neot Hofav di dekat Beersheba, Israel. Peluncuran rudal menggunakan rudal balistik berbahan bakar padat dan cair yang diluncurkan oleh Angkatan Udara Militer Iran. Sebelumnya serangan menghantam situs-situs militer Israel di Negev, Komando Utara, dan pusat-pusat keamanan pemerintahan di Yerusalem dan Tel Aviv menggunakan rudal balistik. Pada hari Minggu, 11 orang dilaporkan terluka akibat pecahan peluru rudal Iran yang menghantam pabrik kimia di Israel Selatan dan memicu kebakaran hingga menimbulkan kekhawatiran akan kebocoran bahan kimia yang berbahaya. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi dirahasiakan, namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun untuk melindungi persenjataan rudalnya. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hofav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas aktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hofav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hofav dekat Beersheba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa satu orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Beersheba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Iran kembali meledakkan kilang minyak Israel di Haifa. Kilang minyak ini mengolah 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Inilah detik-detik saat sebuah kilang minyak di utara Israel dihantam rudal Iran. Ini adalah kali kedua Iran menyasar tempat pengolahan minyak Israel. Media Israel melaporkan kilang minyak Bazan di Haifa dihantam rudal pada hari Senin. Akibatnya api berkobar dan asap mengepul dari kilang minyak terbesar di Israel ini. Kilang minyak Bazan mengolah sebanyak 60% kebutuhan minyak untuk warga Israel. Bazan Group menyatakan tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Diketahui sebuah rudal tandan Iran menghantam 5 lokasi di Haifa. Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel dan terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Kilang minyak Bazan merupakan jantung energi Israel. Kilang tersebut pasok 2/3 kebutuhan minyak Israel.
Kilang minyak Bazan terletak di Teluk Haifa. Kilang tersebut mampu menyuling 197.000 barel per hari dan menghasilkan 65% diesel, 59% bensin, dan 52% bahan bakar jet Israel. Akibat diserang Israel, kilang Bazan kerap sebabkan kebakaran. Terbakarnya kilang Bazan ini memicu krisis energi di Iran. Iran menyerang kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab. Serangan ini menyebabkan kilang tersebut mengalami kebakaran hebat. Sebuah rekaman video menunjukkan kilang minyak terbesar di Uni Emirat Arab meledak dan terbakar. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi ke langit. Serangan ini terjadi di tengah konflik di Timur Tengah. Belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun kerugian akibat serangan tersebut. Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik ELTA yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara